Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas perancangan arsitektur 1 yang sudah kami buat, di mana kami akan menganalisis dua objek halte wisata yang sudah disepakati, di mana halte ini berada di Surabaya dan di luar negeri. Pertama-tama saya akan memperkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Romsi Zatur dan rekan saya Dendi Sitkan. Halte yang kita analisis yang pertama adalah halte yang berada di Surabaya, yaitu halte perpustakaan BI Darmo, yang beralamat Jalan Raya Darmo, Kelurahan Darmo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, di mana lebih tepatnya berada di titik merah yang ada di gambar. Lokasi sangat berdekatan dengan wisata cagar budaya Perpustakaan Bank Indonesia Darmo. Halte Perpustakaan BI Darmo adalah halte bus yang berada di Jalan Raya Darmo, Surabaya. Halte ini menghubungkan beberapa tempat di Surabaya. Halte ini terlihat sangat simpel minimalis dengan desain yang terlihat teduh. Selain itu, halte ini dilengkapi dengan tempat duduk, tempat sampah yang berada di sisi halte, dan juga terdapat rute bus untuk informasi masyarakat luar maupun dalam Surabaya yang akan berpergian menggunakan transportasi massal. Unsur-unsur pada halte perpustakaan BI Darmo yang sudah kita analisis. Pertama, unsur titik. Unsur titik pada bangunan ini terletak pada ujung sudut halte dan pada bola yang sudah kita tandai lingkaran kecil berwarna hijau dan oranye pada gambar. Lalu yang kedua adalah unsur garis. Unsur garis terlihat pada bangunan di mana garis vertikal yang sudah kita tandai berwarna oranye pada gambar terdapat pada kolom dan elemen dekorasi. Lalu garis horizontal yang sudah kita tandai berwarna hijau terdapat pada atap dan tempat duduk. Yang ketiga adalah unsur bidang. Unsur bidang pada bangunan dapat ditemukan persegi panjang seperti pada kolom, atap, dan elemen dekorasi yang sudah kami tandai berwarna hijau dan oranye pada gambar. Yang keempat adalah unsur bentuk. Unsur bentuk pada bangunan tersebut yakni balok, di mana transformasi yang pertama adalah berbentuk balok, lalu berubah menjadi seperti salib, hingga menjadi sebuah bentuk halte. Yang kelima adalah unsur tekstur. Unsur tekstur pada bangunan tersebut yang terdapat pada atap yang terbuat dari ACP, kolom, elemen dekorasi, dan tiang yang berwarna hitam yang dimana bertekstur halus. Yang keenam adalah unsur warna. Unsur warna pada bangunan tersebut terdapat warna oranye yang berada pada elemen dekorasi, lalu warna silver yang berada pada atap yang terbuat dari ACP, lalu warna hitam yang terdapat pada kolom, dan warna merah yang terdapat pada bola. Yang terakhir yaitu yang ketujuh adalah unsur ruang, di mana sebagai ruang perlindungan atau pernaungan. Fungsi ruang pada halte perpustakaan BI Darmo adalah untuk tempat menunggu bus dan juga bisa untuk berteduh terhadap cuaca kecil seperti hujan dan panas. Untuk selanjutnya kita akan membahas prinsip halte perpustakaan BI Darmo. Untuk yang pertama yaitu keseimbangan. Keseimbangan pada bangunan ini simetris dikarenakan bagian sebelah kiri dan kanan sama. Kemudian yang kedua yaitu irama. Pada irama ini kita bisa lihat pada pengulangan kolom, kemudian elemen dekorasi, material ACP, bola barrier, dan kursi. Yang ketiga, penekanan. Penekanan pada bangunan ini terdapat pada nama halte dan elemen dekorasi yang menonjolkan warna kontras yaitu oranye. Yang keempat, skala. Skala pada bangunan halte perpustakaan BI ini yaitu 2,5 kali dari manusia. Yang kelima yaitu proporsi.
Untuk halte perusahaan BI Darmo ini, perbandingan komponen atap dengan kolom ini sudah proporsi. Kemudian yang keenam yaitu komposisi. Untuk komposisi, bentukannya itu sama, tapi orientasinya berbeda, di mana bentukan atap dan kolom sama, yaitu berbentuk balok, tetapi beda orientasi. Dan yang terakhir yaitu ketujuh adalah unity. Untuk unity ini yaitu senada dengan lingkup Surabaya, di mana halte Surabaya selalu menggunakan warna oranye, tetapi tidak senada dengan kawasan yaitu perusahaan BI. Selanjutnya kita beralih ke bus stop Griesbad Kronbach, yaitu tempatnya berada di Kronbach, Austria. Bus stop Griesbad Kronbach merupakan salah satu bus stop ikonik di Austria. Arsitek bus stop ini bernama Rintala Eggertsson. Bus stop ini sangat unik karena berdekatan dengan lapangan tenis, sehingga bangunan ini mempunyai dua fungsi, di mana di bagian lantai atas digunakan sebagai tempat menonton pertandingan tenis, dan di bagian bawah berfungsi sebagai halte bus. Unsur-unsur pada bus stop Griesbad Kronbach yang sudah kita analisis. Yang pertama adalah unsur titik. Unsur titik pada bangunan ini terdapat pada setiap sudut bangunan yang sudah kami tandai berwarna hijau lingkaran kecil pada gambar. Yang kedua adalah unsur garis. Unsur garis terlihat pada bangunan di mana garis vertikal yang berwarna oranye yang ada pada gambar terdapat pada kolom dinding, sedangkan garis horizontal yang berwarna hijau pada gambar terdapat pada tangga, tempat duduk, pola material, dan garis diagonal atap. Lalu yang ketiga adalah unsur bidang. Unsur bidang pada bangunan ini berbentuk persegi, dapat ditemukan pada setiap bagian dinding bangunan, terlihat pada gambar yang berwarna hijau dan oranye. Lalu yang keempat adalah unsur bentuk. Unsur bentuk pada bangunan ini adalah berbentuk kubus. Arsitek bus stop Griesbad Kronbach mendesain dengan bentukan seperti ini dikarenakan adanya dua fungsi dalam satu bangunan, yaitu untuk bagian atas digunakan untuk melihat pertandingan tenis, yang di sebelahnya terdapat lapangan tenis, dan di bagian bawah digunakan untuk halte bus. Transformasinya adalah bentuk kubus lalu menjadi bentukan halte, di mana halte ini bentukannya sangat simpel. Yang kelima adalah unsur tekstur. Pada bangunan ini terdapat pada lapisan dinding yang terbuat dari kayu yang bertekstur kasar, dan untuk elemen dekorasi kaca bertekstur halus. Yang keenam adalah unsur warna. Unsur warna pada bangunan ini sangat simpel. Terdapat dua warna, yaitu warna coklat muda dan coklat tua. Yang keenam adalah unsur warna. Unsur warna pada bangunan ini sangat simpel. Terdapat dua warna, yaitu warna coklat muda dan coklat tua. Coklat tua terdapat pada bagian dalam, sedangkan coklat muda terdapat pada bagian luar. Yang terakhir yaitu yang ketujuh adalah unsur ruang, di mana sebagai ruang perlindungan atau pernaungan. Fungsi ruang adalah pada lantai kedua untuk tempat melihat pertandingan tenis yang ada sebelahnya. Lalu pada lantai pertama berfungsi sebagai tempat menunggu bus. Selanjutnya kita beralih ke prinsip bus stop Griesbad Kronbach. Untuk yang pertama yaitu keseimbangan. Keseimbangan pada bangunan ini asimetris dikarenakan pada bagian sebelah kiri dan kanan tidak sama jika bangunan dibagi dua. Kemudian yang kedua yaitu irama. Untuk irama itu terdapat pada pengulangan garis yang terdapat pada dinding bangunan.
Untuk yang ketiga yaitu penekanan. Penekanan pada bangunan ini terdapat pada bagian sudut atap. Ketidakseimbangan pada bangunan dapat kita lihat pada gambar. Yang keempat yaitu skala. Skala pada bangunan halte ini yaitu 3,5 kali dari tinggi manusia. Yang kelima yaitu proporsi. Untuk proporsi perbandingannya itu antara massa lantai 1 dengan lantai 2. Dapat kita lihat pada gambar yaitu sudah proporsi. Yang keenam yaitu komposisi. Untuk komposisi ini bentukan sama tapi orientasinya berbeda, di mana bentukan ruang bagian atas dan bawah sama-sama berbentuk kubus, tetapi orientasinya berbeda. Kemudian untuk yang terakhir yaitu unity. Kesatuan pada bangunan ini sudah unity dengan alam lingkungan sekitar karena pemakaian warna alami pada bangunan. Untuk kesimpulannya, pada bus stop Kruisbad Krumbad yaitu kelebihannya pada halte Kruisbad Krumbad kita bisa melihat pertandingan tenis sambil menunggu bus datang dan terhindar dari air hujan karena terdapat dinding-dinding yang mengeliling. Untuk kekurangannya, jika kita berada di dalam pandangan kita ke jalan terbatas dikarenakan adanya dinding yang mengeliling. Untuk kesimpulan halte perpustakaan BI Darmo, kelebihannya itu pada halte perpustakaan BI Darmo yaitu pandangan kanan dan kiri luas dan sejuk karena angin dapat lewat dengan bebas dikarenakan tidak adanya dinding-dinding yang mengeliling. Kemudian kekurangannya, bila terjadi hujan akan terkena cipratan tampias hujan dikarenakan tidak ada dinding pelindung kanan kiri dan belakang halte. Dan ini adalah standar minimal dalam mendesain halte wisata. Yang pertama yaitu identitas halte berupa nama dan nomor. Kemudian yang kedua rambu petunjuk. Kemudian yang ketiga papan informasi atau trayek. Yang keempat yaitu lampu penerangan. Yang kelima tempat duduk. Untuk ukuran minimum dengan luas efektif halte adalah panjang 4 meter dan lebarnya yaitu 2 meter. Oke, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.